Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nadin Elektronika, tutorial perbaikan seputar elektronik, televisi, LCD, LED plasma, dan lain sebagainya. Dan pada video kali ini saya lagi memperbaiki sebuah TV LED. Mereknya Polytron ya. Ini Polytron, kalau teknisi sudah pasti hafal. Lihat mountboardnya. Nah, ini untuk model TV-nya ya, karena TV-nya sudah saya bongkar. PLD 32T7511. Jadi kondisi TV ini mati total. Alias di lampu indikatornya ini biasanya kan warna biru ya di saat standby. Di saat disetar warnanya mati lampunya. Ini standby warna birunya tidak ada. Nah, dan ini untuk Tikonnya, Tikon Awo ya. Dan ini untuk mainboardnya yang memakai satu ya, power supply sudah berikut di sini, tidak terpisah power supply-nya. Untuk langkah awal perbaikannya, mari kita ukur-ukur dulu ya, tegangannya apakah dari colokannya ini masuk atau tidak. Ntar di elko besarnya ini yang sudah DC masuk apa tidak ya. Oke, saya colokkan dulu untuk steker listriknya. Steker listriknya sudah saya colokkan. Kita ukur dulu untuk AC inputnya ya, yang dari colokan ke PLN memakai skala AC meter. Kita ukur di sini ya, di colokan ini aja di sini. Nah, di sini untuk listrik dari PLN sudah masuk, terukur 226 volt. Kemudian kita pindah testernya ke DC pol, kita ukur di elko besar ini ya. Ini hati-hati, strumnya besar di sini. Apakah masuk sekitar 300 volt? Ternyata tidak masuk ya. Untuk DC-nya tidak masuk, berarti ini mungkin bekas short ya. Jadi di sini ada, nah seperti kecil ini, seperti kapasitor kecil. Ini biasanya ini sekring atau push ya, atau fuse. Mungkin putus ya kalau di sini tidak masuk tegangan. Ya, yang penyebabnya mungkin dari awal penyebabnya yaitu yang di sini bisa terlihat. Tuh di sini seperti ada hangus ya. Ini saya cabut dulu. Ini di bagian MOSFET final ini seperti ada kakinya, seperti ada hangus. Nih saya coba ukur ya untuk MOSFET-nya. Untuk MOSFET-nya kita ukur apakah nge-short atau tidak. Memakai skala dioda ya kalau tester digital. Oh kan, ini nge-short ya. Ini nge-short dan ini untuk air groundnya tidak putus ya. Nah, bisa dilihat di situ ada beberapa komponen yang hangus ya di dekat ini. Di dekat MOSFET finalnya. Ini MOSFET-nya serinya tidak begitu terlihat ya. Nanti akan saya tulis mungkin untuk seri MOSFET-nya. Oke, lanjut kita periksa. Ini sudah ketahuan penyebabnya yaitu nge-short ya. MOSFET-nya rusak. Jadi di sini untuk pengaman push-nya putus. Saya buka dulu mesinnya untuk melanjutkan pemeriksaan apa saja nanti komponen yang harus kita ganti. Oke, untuk mainboardnya sudah saya lepas. Di sini sudah saya ketahui beberapa komponen yang rusak ya. Tadi saya ukur-ukur. Untuk push atau sekring ini rusak, putus. Dan untuk MOSFET juga nge-short. Tadi saya ukur dioda filter ini, dioda upgrade yang 4 buah ini, yang merubah dari AC input 220 volt menjadi 300 volt DC di sini. Ini untuk 4 buah diodanya tidak ada yang rusak, alias tidak ada yang nge-short maupun putus. Kemungkinan yang ikut rusak kemungkinan ya untuk IC driver ini yang 6 kaki, nanti saya periksa. Nah, ini ada resistor juga yang kecil-kecil, nanti akan saya buka dulu semua ya. Apa saja nanti yang rusak. Lanjut saya buka dulu semua komponen-komponen yang sekiranya rusak. Nah, di sini untuk push atau sekring sudah saya buka. MOSFET sudah saya buka, dan di sini saya lihat nih, setelah MOSFET saya buka, di sini terlihat ada kapasitor ya. Kapasitor yang warna biru ini, yang tertulis di bodinya 221 1 kp, ini terlihat pecah ya. Oh, terlihat pecah. Oke, kita fokuskan dulu. Nah, terlihat pecah. Mungkin ini
penyebab awalnya yang membuat short di MOSFET-nya. Dan ini untuk resistor yang menuju pin source atau pin ground-nya pun di sini nih pada putus ya, pada nge-short. Untuk resistornya mungkin resistor nilai kecil ya, nanti akan saya carikan penggantinya. Saya buka dulu. Oke, ternyata tadi selain MOSFET, kapasitor yang pecah, 2 buah resistor 10 ohm di sini yang di paralel. Ternyata untuk dioda ini nih 2 buah nge-short juga ya. Ini dioda ini yang kecil nih. Nanti akan saya buka dulu diodanya. Oke, ternyata benar 2 buah dioda di sini yang di paralel dengan resistor ini, resistor yang menuju source, 2 buah short ya. Ini diodanya tertulis di bodinya yaitu F7. Oke, lanjut. Oke, ini tadi untuk beberapa komponen yang rusak yaitu ya screen atau push, ini kapasitor, ini MOSFET pinal yang di sini. Ini push sudah saya ganti yang model bundar segini ya, 3,15 ampere. Terus untuk kapasitor yang pecah ini yang di bodinya 221 1 kP, ini saya ganti dengan 101 ya, 101J 1 kP. Saya ganti persamaan. Dan untuk resistor yang di sini ya, yang 2 buah yang tadi tidak terlihat kodenya karena hangus, saya ganti dengan kapasitor 10 ohm 2 buah ini dengan kode di bodinya 100 atau angka 100 ya. Yang ini nih yang sudah pecah, yang sudah hangus. Dan ini untuk dioda yang kode di bodinya F7 sudah saya ganti tadi di sini. Kebetulan saya tadi ada mainboard yang rusak ya, ambil dari cabutan. Dan untuk IC driver di sini, IC driver yang tertulis di bodinya yaitu 27K 273K28 ya. Ini belum saya ganti, nanti akan saya nyalakan dulu apakah di sini untuk gate-nya sudah ada tegangan atau tidak ya, atau ada frekuensi. Kalau sudah ada frekuensi tegangan, nanti ini tidak saya ganti, kemungkinan tidak rusak ya. Dan untuk MOSFET-nya di sini yang tertulis di bodinya yaitu ya, MOSFET ini tertulis di bodinya 70S360P7 ya. Nah, ini nge-short dan belum saya pasang. Dan untuk gantinya sudah saya siapkan di sini. Untuk persamaannya ya, saya menggunakan MOSFET cabutan juga dari power supply yang memakai TK5P 65 watt ya. Nanti ini rencananya akan saya ganti pakai yang ini. Tapi sebelum saya ukur tegangan di sini tidak akan saya ganti dulu ya. Oke, lanjut saya nyalakan dulu, saya ukur tegangan gate-nya apakah sudah keluar atau belum. Oke, ini akan saya nyalakan dulu tanpa MOSFET ya. Saya nyalakan dulu. Nah, ini sudah saya nyalakan. Posisikan untuk ini di DC pol ya. Lanjutnya kita ukur langsung di elko besar ini apakah sudah ada sekitar 300 volt kurang lebih. Balik. Nah, ini sudah ada tegangannya 320 volt. Kemudian saya lanjut ukur di pin gate ya. Ini tetap di sini di ground ya. Pin gate-nya di sini apakah sudah ada frekuensi tegangan? Oh, ini ground ya, salah, ini ground. Nah, di sini sudah ada denyutan ya. Sudah ada denyutan frekuensi antara 2 volt dan 1 volt ya, berdenyut. Ini menandakan kemungkinan untuk IC drivernya tidak rusak ya. IC driver 6 pin tadi yang saya tunjuk, yang di bodinya tertulis 273K28 ya. Ini sangat kecil untuk membaca kodenya. Nah, ini
Perhatikan tester ya, di situ ada denyutan. Jika dikasih lampu LED di sini biasanya akan menyala ya. Ini tidak akan saya kasih lampu LED karena bisa juga begini antara ground di sini source dan gate mengukurnya ya. Seperti ini, tuh, sama aja. Berarti untuk IC driver kemungkinan besar tidak rusak. Oke, saya matikan dulu. Untuk stekernya saya cabut dulu ya. Dan karena power supply belum bekerja, biasanya ada tegangan sisa, kita buang. Tegangan sisa yang di elko besar ini dengan bolham 100 watt atau berapa watt terserah. Nah, tegangan sisanya biar habis, biar tidak menyengat tangan. Oke, selanjutnya akan saya pasang untuk MOSFET pinalnya yang sudah saya siapkan tadi ya. Ini saya memakai TK 5F 5 ampere 65 watt. Mudah-mudahan bisa kuat ya, karena tadi yang sama tidak ada untuk MOSFET-nya. Oke, saya pasang dulu untuk MOSFET pinalnya. Oke, untuk MOSFET pinalnya sudah saya pasang. Nanti saya tunggu dingin dulu untuk mengetesnya. Dan tadi jangan lupa kita tes juga ya untuk dioda out sekunder. Di sini dikhawatirkan dioda out sekunder juga rusak ya. Nah, kita periksa juga di sini dioda out sekundernya. Nah, di sini tidak rusak ya, aman ya. Tidak rusak ya. Kemudian untuk ini pun kita periksa ya, optocoupler biasanya di sini, dan di sini untuk transistor kecil ini yaitu TL431. Jangan lupa dicek juga untuk sekunder outnya. Ternyata aman semua ya untuk sekundernya, mudah-mudahan aman semua. Nanti akan saya langsung coba nyalakan setelah dingin nanti. Ini saya colokkan dulu ininya, saya siapkan. Oke, sebelum kita pasang semua layar dan soket-soketnya, kita coba nyalakan lagi dengan memasang MOSFET-nya. Kita ukur tegangan sekundernya di sini. Nah, di sini sudah keluar ya 12 volt. Alhamdulillah sudah keluar 12 volt. Dan untuk suplai lampu backlight di sini terukur lumayan besar ya. Di dioda ini 104 volt untuk suplai lampunya. Oke, saya matikan dulu apakah MOSFET pinalnya panas atau tidak ya. Saya matikan dulu sambil nanti dipasang ke tempatnya semula. Kita pegang di sini apakah panas. Ini tidak panas ya, adem. Mungkin karena belum kena beban ya, karena masih standby posisinya. Oke, mungkin karena untuk tegangan sekundernya tadi sudah keluar, saya coba pasang saja lagi, saya rapihkan dulu biar langsung dicoba ke layarnya. Mudah-mudahan untuk layarnya dan lampu backlight atau yang lainnya tidak ada masalah ya. Lanjut, saya pasang dulu. Untuk soket-soketnya ini nanti saya pasang dulu. Sensor, tombol. Ini tadi untuk lampu backlight. Oke, tidak akan saya baut, nanti saya nyalakan lagi. Oke, setelah ini saya rapikan ya sekalian, tadi saya pasang untuk layar soket-soketnya. Ini sudah saya nyalakan kembali. Nah, di sini sudah terlihat ya, untuk lampu indikatornya sudah menyala biru. Nah, bisa dilihat dari bawah pun bisa terlihat ya, sudah menyala. Nanti ini posisi standby TV-nya. Saya coba pijit tombol powernya di sini. Nah, sudah berkedip ya. TV-nya sepertinya sudah menyala tuh lampu backlight-nya ya. Kita lihat gambarnya. Nah, ini sudah ada ya logo Polytron-nya. Alhamdulillah ini TV-nya sudah menyala ya. TV-nya sudah menyala sob. Nanti akan saya coba tes dulu ya, sejam atau sejam mungkin 2 jam untuk mengetes kekuatan dari ini rangkaian power supply yang tadi saya perbaiki.
Oke, alhamdulillah terselesaikan. Tadi beberapa komponen yang rusak ya di sini. Ada bus, ada MOSFET. Untuk drivernya alhamdulillah tidak rusak ya. Dan resistor tadi. Untuk penyebab awalnya mungkin ini untuk kapasitornya tadi ya. Kapasitornya karena pecah menyebabkan MOSFET-nya rusak. Oke, mungkin untuk tutorial kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat ya. Tutorial perbaikan mainboard Polytron ini. Akhir kata dari saya Nadin Elektronika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.